Inilah kisah pernikahan viral di Pacitan antara Mbah Tarman dan Sela. Usia terpaut 50 tahun, disaksikan jutaan mata. Tetapi, kisah ini kini berujung di meja penyidik Polres Pacitan. Apa yang paling aneh dari kasus ini? Saat seluruh negeri menuntut keadilan atas dugaan penipuan cek 3 miliar rupiah itu, sang istri dan keluarganya justru membuat surat tertulis yang isinya menolak menuntut suaminya. Mengapa? Cinta buta? Atau ada rahasia besar yang sengaja ditutupi kedua belah pihak? Tahan dulu, karena meski keluarga korban bungkam, kasus ini tetap berjalan. Polisi kini mengincar dengan pasal yang berbeda, dan ancaman 6 tahun penjara tetap membayangi Mbah Tarman. Saksikan sampai akhir, kita akan telusuri pasal apa yang akan menjerat Mbah Tarman, dan apa motif sesungguhnya di balik keengganan sang istri membuka suara. Di mata publik, ini adalah kisah cinta beda usia paling kontroversial. Mbah Tarman, pria 74 tahun, menikahi Sela dengan mahar yang membuat dunia terdiam. Cek senilai 3 miliar rupiah, sebuah bukti cinta atau sekadar pertunjukan? Hanya dalam hitungan minggu, dongeng itu runtuh. Mahar fantastis itu kini dicurigai sebagai selembar kertas palsu. Dan pernikahan viral ini berbelok tajam menuju jeruji besi. Yang paling aneh dari semua kejanggalan ini adalah reaksi sang istri. Ketika seluruh negeri menuntut keadilan, mempertanyakan keaslian cek 3 miliar rupiah itu, keluarga Sela justru membuat surat resmi kepada polisi. Mereka menolak menuntut Mbah Tarman. Mengapa seorang istri melindungi suaminya dari dugaan penipuan besar-besaran? Apakah ini kekuatan cinta yang buta? Atau jangan-jangan cek itu memang palsu? Tapi pernikahan ini adalah sebuah gimik yang disepakati bersama sejak awal, sebuah rahasia yang harus dijaga mati-matian. Mbah Tarman sendiri sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi, berkilah sakit. Hari Senin, 3 November, ia dipanggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Ini bukan lagi sekadar kasus rumah tangga. Ini adalah teka-teki yang memaksa kita bertanya, apa yang disembunyikan sang pengantin pria? Namun, meski keluarga korban bungkam, kasus ini tidak mati. Polisi kini menemukan celah lain, mengabaikan pasal penipuan dan menggantinya dengan pasal 263 tentang pemalsuan surat. Inilah ancaman nyata, delik yang membuat Mbah Tarman terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Karena ini adalah delik formil, bukan aduan. Artinya, bahkan tanpa laporan dari Sela, penyelidikan tetap berjalan. Polisi akan membongkar kejanggalan demi kejanggalan, mulai dari materai 3.000 rupiah pada cek miliaran hingga isu mobil mewah yang diduga hanya sewaan. Kini, tibalah hari Senin, 3 November, hari yang dinantikan publik, hari penentuan bagi Mbah Tarman. Pertanyaan besarnya, apakah ia hadir memenuhi panggilan terakhir atau kembali mangkir untuk yang ketiga kalinya? Mbah Tarman memang berjanji akan datang. Ia datang ditemani kuasa hukumnya yang siap menjadi pagar betis di hadapan penyidik. Kehadirannya jelas meredakan spekulasi, namun tidak menghentikan penyelidikan. Ditemani kuasa hukum, Mbah Tarman akan lebih sulit ditekan, lebih sulit diinterogasi. Namun pada akhirnya, keterangan lisan tidak bisa mengalahkan bukti fisik. Apalagi, Mbah Tarman diminta membawa cek yang menjadi inti persoalan. Namun, skenario terburuk tetap menghantui. Seandainya Mbah Tarman kembali mangkir, penyidik punya jalan pintas yang mengerikan. Polisi dapat langsung melimpahkan cek tersebut ke ahli forensik dan pihak bank untuk diuji keasliannya. Jika cek tersebut terbukti palsu, berdasarkan kejanggalan nomor seri yang diduga, sama dengan kasus penipuan lama, ditambah materai yang janggal, maka polisi memiliki 2 alat bukti yang cukup. Dan tanpa perlu klarifikasi Mbah Tarman, status tersangka bisa ditetapkan seketika. Sementara proses hukum terus berjalan, keluarga Sela tetap tegar, bahkan melontarkan sindiran keras kepada netizen, mengklaim diri mereka difitnah. Jika keluarga merasa difitnah, apakah ini berarti mereka yakin cek 3 miliar rupiah itu benar-benar ada? Atau setidaknya akan didapatkan? Apakah janji pembangunan rumah dan mahar itu hanya tertunda?
Motif mereka, apakah itu cinta sejati, kesepakatan gimmick, atau bahkan ada faktor mistis seperti yang dibicarakan publik, masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Kisah cinta yang dimulai dengan mahar kontroversial, kini terancam berakhir dengan sidang di pengadilan. Kisah pernikahan Mbah Tarman dan Sheila adalah cerminan kompleksitas di era viral. Kesimpulannya, pertama, kekuatan hukum di atas niat pribadi. Meskipun korban utama, istri dan keluarga Sheila, menolak menuntut, hukum tetap bisa berjalan jika ada dugaan pelanggaran yang merugikan publik atau terkait delik formil, seperti pemalsuan surat. Kasus ini membuktikan bahwa kasus yang sudah menjadi konsumsi publik akan sulit untuk diredam. Kedua, validasi adalah kunci. Pelajaran utama bagi penonton adalah pentingnya validasi. Di era media sosial, klaim fantastis, mahar besar, atau janji-janji mewah harus selalu disikapi dengan keraguan sehat, terutama jika melibatkan dokumen penting seperti cek. Jangan mudah percaya pada gimmick yang dibuat demi ketenaran. Ketiga, reputasi dan masa lalu akan selalu membayangi. Rekam jejak kriminal Mbah Tarman yang pernah tersangkut kasus penipuan samurai menjadi pemberat dan penguat dugaan publik. Cerita ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita di masa kini, terutama saat kita berhadapan dengan hukum. Inilah akhir dari segmen analisa kami. Masih banyak pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Mbah Tarman pada akhirnya akan terjerat pasal pemalsuan? Dan apa alasan sebenarnya di balik sikap bungkam keluarga Sheila? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Menurut Anda, apakah ini murni penipuan atau hanya sandiwara besar? Jangan lupa bagikan video ini jika Anda merasa kisah ini harus diketahui lebih banyak orang. Tetap bersama Nara Viral untuk mengungkap fakta di balik cerita-cerita paling viral. Sampai jumpa!